Let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Question 14. Is it true that one can only become a Sotapanna if he or she already had a clear understanding of dependent origination, so that she or he had no more doubts on the Buddha and also the workings of karma? If so, would it still be possible to attain arahantship if the requirement of becoming Sotapanna is not met? Apakah benar bahwa seseorang hanya bisa menjadi seorang Sotapanna kalau dia telah memiliki pemahaman yang jernih terhadap Paticca Samuppada, sehingga dia tidak memiliki lagi keraguan-raguan terhadap Buddha dan juga bekerjanya karma? Kalau demikian, apakah masih mungkin untuk mencapai tingkat arahat kalau persyaratan untuk menjadi Sotapanna belum terpenuhi? There is one story about Venerable Channa, who later became Arhat after first Sanghayana, first council. Ada sebuah kisah yang berhubungan dengan Yang Mulia Channa, di mana beliau mencapai arahat setelah Sanghayana yang pertama, setelah konsili yang pertama. Channa was born in the King Suddhodana's palace together with our Bodhisattva on the same day. Yang Mulia Channa lahir pada hari yang bersamaan dengan Bodhisatta kita di istana Suddhodana. He was playmate with our Bodhisattva in the palace, but he was the son of a servant in the palace. Beliau adalah sahabat sepermainan dari Bodhisatta kita, tetapi sesungguhnya kedudukan beliau itu adalah seorang pelayan. He had strong attachment. Gain is our gain. Our Bodhisattva Siddhartha is our Siddhartha. In this way, he had strong attachment. Dia memiliki kemelekatan yang he had strong attachment to become a servant in his palace, to become a playmate with our Bodhisattva. Dia memiliki kemelekatan yang kuat terhadap dilahirkannya di dalam istana. Kemudian dia juga memiliki kemelekatan yang kuat untuk menjadi kawan sepermainan dari Sang Bodhisatta. When our Bodhisattva renounced his kingdom, he followed after our Bodhisattva.
up to the Anoma beach. Pada saat sang bodhisatta meninggalkan keduniawian, meninggalkan istana, Channa ini dia ikut sang bodhisatta sampai ke tepi pantai, tepi dari Anoma. One day, our bodhisatta became Buddha, enlightened one. After the enlightenment, Buddha is teaching Dhamma throughout India. Buddha was teaching the Dhamma throughout India. Jadi ketika sang Buddha sudah mencapai pencerahan, beliau mengajarkan Dhamma ke seluruh India. One day, he was ordained under the Buddha as a bhikkhu. Pada suatu hari, dia ditabiskan oleh sang Buddha menjadi seorang bhikkhu. After ordination, he had a lot of pride to become the playmate with our Buddha. And he had strong attachment. Buddha is our Buddha. Gain Sododana is our Gain Sododana. In such a way, he had a lot of attachment. Dan dia memiliki suatu kebanggaan yang berlebihan untuk menjadi seorang kawan sepermainan dari sang Buddha. Beliau juga memiliki kemelekatan terhadap sang Buddha. Itu adalah Buddha saya. Kemudian kemelekatan terhadap Raja Suddhodana juga. Itu adalah raja saya. He had a lot of conceit to become the playmate with our Bodhisattva, as well as when our Bodhisattva renounced the kingdom, he followed up to the Anoma beach. So such type of experience produced him a lot of pride. Kemudian jadi dia memiliki keangkuhan yang berlebihan karena sebelum sang bodhisatta menjadi seorang Buddha, sang bodhisatta adalah kawan sepermainannya. Kemudian dia juga bangga bahwa pada saat sang bodhisatta meninggalkan kerajaannya, dia ikut sampai ke tepi dari sampai ke pinggiran dari Anoma, dan itulah kebanggaan yang selalu dimilikinya. He thought Venerable Sariputta and Venerable Mahamoggallana etc. are later generations. He was first playmate with our Buddha. Dia pikir bahwa Sariputta dan Moggallana itu datang belakangan, sedangkan yang pertama-tama yang berhubungan, yang berdekatan sama Sang Buddha adalah dia sendiri. Because of this, usually he used harsh language. Because of this reason, many bhikkhus don't like to discuss with him, to talk with him. Karena alasan inilah dia sering menggunakan kata-kata, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan para biku pun enggan untuk berbicara atau berdiskusi dengan dia. Because of this reason, he did not meditate when our Buddha is still alive, within 45 years thoroughly. He did not meditate thoroughly within 45 years when our Buddha is still alive.
Oleh karena itulah dia tidak berlatih meditasi pada saat Sang Buddha masih hidup selama pada saat Sang Buddha masih hidup selama 45 tahun. Because of this pride, before Parinibbana, the Buddha gave instruction to Venerable Ananda to do Brahmadanda to Chandathera, to suppress his pride. Because of this instruction, after Buddha's Parinibbana, Venerable Kassapa, Venerable Ananda, etc., many 500 arahats do first counsel Sangayana. At the end of Sangayana, Venerable Kassapa asked many questions to Venerable Ananda. Among those questions, one answer is this Brahmadanda. The meaning of Brahmadanda is noble punishment. What is the meaning of noble punishment? Venerable Chanda could talk to other bhikkhus, but other bhikkhus should not talk to him any word. This is Brahmadanda, noble punishment. Jadi karena kebanggaan inilah sehingga sebelum Sang Buddha mencapai parinibbana, Sang Buddha memberikan instruksi kepada Ananda bahwa seyogianya nantinya memberikan Brahmadanda kepada Chanda. Tujuannya agar bisa menekan kebanggaan atau keangkuhan dari Chanda ini. Oleh karena itu, setelah mencapai parinibbana, Mahakassapa, Yang Mulia Mahakassapa dan Ananda dan banyak arahat lainnya itu mereka berkumpul kemudian menyelenggarakan Sanggayana yang pertama atau konsili yang pertama. Pada akhir dari Sanggayana ini, Yang Mulia Kassapa bertanya banyak pertanyaan kepada Ananda, Yang Mulia Ananda, dan salah satunya adalah memberikan jawaban dari Ananda. Jawaban yang diberikan Ananda adalah salah satunya adalah bahwa memberikan Brahmadanda atau hukuman luhur kepada Yang Mulia Chanda. Apa yang dimaksudkan dengan Brahmadanda atau hukuman luhur ini, hukuman mulia ini, yaitu bahwa Chanda boleh berbicara kepada siapa saja, tetapi yang lainnya tidak menjawabnya, yang lainnya tidak berbicara kepada dia. Jadi dia boleh berkata apapun, dia boleh bercerita apapun, tapi yang lainnya tidak menyahutnya. At that day, Venerable Mahakassapa gave responsibility to Venerable Ananda to do Brahmadanda, noble punishment, to Chandathera, Chanda Mahathera. At that time, Venerable Chanda was dwelling in Kosambi, Kosita Vihara. Then Venerable Ananda went to the Kosita Vihara, and he gathered together all members of Sangha and the Kosita Vihara, and then he announced this noble punishment. Venerable Chanda can talk to other bhikkhus, but other bhikkhus must not talk to Venerable Chanda. This is the noble punishment ordered by the Buddha. In this way, he explained about the meaning of Brahmadanda, noble punishment. Jadi
pada saat itu Yang Mulia Mahakassapa memberi tanggung jawab atau menugaskan Ananda untuk memberikan Brahmadanda kepada Yang Mulia Chanda atau Chanda Mahathera. Dan pada saat itu Chanda, Yang Mulia Chanda sedang berdiam di Kosambi, di wihara Gosita. Dan lantas Ananda berangkat ke sana, kemudian mengumpulkan semua anggota biku, semua anggota sangga yang berada di tempat tersebut, kemudian mengumumkan bahwa semua orang, Chanda boleh berbicara apa saja, tetapi semua orang seyogianya tidak berbicara kepada dia. Dan Ananda mengatakan bahwa inilah hukuman Brahmadanda yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Chanda. Dan pada kesempatan itu Ananda juga menjelaskan makna dari Brahmadanda ini. At that time, Venerable Chanda became unconscious. When he recovered from unconscious and became conscious mind, at that time, he approached one bhikkhu. He tried to talk that bhikkhu. That bhikkhu, no response. Then he approached another bhikkhu. Another bhikkhu also no response. So he became very sad. At that time, his prop became less. Pada saat itu, Chanda yang semula tidak memiliki kesadaran, lantas akhirnya karena hukuman ini dia menjadi sadar. Jadi pada saat dia berbicara kepada biku yang lain, ternyata biku yang lain tidak menyahutnya. Berbicara ke biku yang lain lagi, biku lain tidak menjawabnya. Lantas dia merasa sedih pada saat itu. Lantas akhirnya akibatnya adalah keangkuhannya atau kecongkakannya akhirnya menjadi jatuh juga. There is no bhikkhu who talk with. There is no bhikkhu who talk with him. He became very sad. Then he left from Kosidarama monastery and then went to the Varanasi Isipadana monastery. In that Isipadana monastery, he practiced Vipassana diligently. He contemplates 11 types of aggregates as anicca, dukkha, and anatta. What are 11 types of aggregate? This is the object of Vipassana. Yankinchi Rupa Dita Nagata Bichupana, etc. In this way, Buddha taught in many suttas in Khandavagga Sanyutta Bali. What is the meaning? Whatsoever materiality there is, past, present, or future, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near, all rupas one must contemplate as nedamama nesoha masami na meso adha. This is not mine. This is not I am. This is not my adha. The meaning is one must contemplate as anicca, dukkha, and anatta. In this way, Buddha instructed in many suttas. According to this instruction, he practiced five aggregates: the clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness in the same way. Jadi pada saat itu tidak ada seorang pun biku yang berbicara dengan dia, dengan Chanda ini. Lantas dia merasa sangat sedih dan meninggalkan Gosita Arama atau wihara Gosita.
dia berangkat menuju Varanasi ke Taman Isipatana. Di sana dia berlatih vipassana dengan rajin. Dia merenungkan 11 jenis dari gugus kemelekatan atau pancakanda, dan apa saja ke-11 itu. Jadi dia misalnya merenungkan bahwa rupa kanda itu baik yang di masa lampau, di masa saat ini, di masa yang akan datang, baik yang ada dalam dirinya maupun yang berada di luar dirinya, yang ada pada orang lain, baik yang halus maupun yang kasar, baik yang jauh maupun yang dekat, itu semuanya bukanlah milik saya, bukanlah aku, bukanlah atas saya. Dan dia merenungkan bahwa dalam aspek dari dia merenungkannya dengan melihat aspek anicca, dukkha dan anattanya, dan itu memang banyak disebutkan di dalam sutta. Jadi itulah yang direnungkan terhadap lima kanda atau 5 gugus kemelekatan yang ada. However, he could not attain any noble state. Because of this reason, he approached to the many Mahatheras, and he asked how he should practice. Many Mahatheras also told him, these 11 types of aggregates you must contemplate as anicca and anatta. They do not say to contemplate as dukkha. What is the reason? There is one reason. Tetapi walaupun dia sudah berusaha dengan keras, tetapi beliau tidak juga mencapai tingkat kesucian, tingkat Arya. Lantas dia berusaha untuk mendekati banyak Mahathera dan bertanya bagaimana cara berlatih. Lantas banyak Mahathera menganjurkan untuk merenungkan pancakanda dengan melihat aspek anicca sama anattanya. Jadi mereka tidak menyebutkan dukkha. Mengapa demikian? Ada satu alasannya. In time of Buddha, he had always used harsh language. This is one reason. Another reason is, in time of Buddha, he used to tell all noble ones as suffering. What is the reason? In many suttas, Buddha says, yada nature dan dukkha. One dhamma which is nature, that dhamma also dukkha. In this way, Buddha taught in many suttas. Then he concludes, Magga Chaita path consciousness and Phala Chaita fruition consciousness which realize Nibbana also impermanent nature. So, Magga Chaita and Phala Chaita are also dukkha. Any noble one who attain Magga Chaita and Phala Chaita are attain dukkha only. This is his habit. Because of this habit, they don't want to teach him to contemplate these 11 types of aggregates as anicca, dukkha, and anatta. Instead, they instructed to contemplate as anicca and anatta only. Jadi alasannya karena pertama pada saat Sang Buddha masih hidup, dia sering menggunakan kata-kata yang kasar. Dia sering mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian sebab yang kedua, dia mempunyai kebiasaan untuk menceritakan atau memberitahukan kepada orang lain
bahwa semua yang sudah mencapai Arya, yang sudah mencapai kesucian itu juga menderita. Semuanya di dalam sutakan sering dikatakan apa yang ada, semua yang bersyarat itu atau semua yang muncul itu anicca, kemudian oleh karena itu juga merupakan dukkha. Ini disebutkan di dalam banyak sutta. Oleh karena itu beliau berpandangan bahwa bagi mereka yang bahkan yang sudah mencapai kesucian, bagi mereka yang sudah mendapatkan magga citta maupun phala citta yang nantinya akan mencapai nibbana, itu pun anicca, oleh karena itu dukkha. Sehingga dia mengatakan siapa saja yang walaupun sudah mencapai kesucian juga mencapai atau juga mendapatkan dukkha. Jadi inilah kebiasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu ketika itu para mahathera itu hanya jadi tidak mengajarkan dukkha kepada dia. Jadi hanya mengajarkan kepada dia anicca sama anatta. Itulah sebabnya. One day he remembered Venerable Ananda. He was friendly with Venerable Ananda from childhood. Because of this reason, he remembered that Venerable Ananda learned many dhammas from the Buddha directly. I should approach to the Venerable Ananda. In this way, he decided to leave from Isipadana monastery, and then he went to Kosambi Gosita Rama monastery again. At that time, Venerable Ananda was dwelling in Gosita Rama monastery. When he approached to the Venerable Ananda, he explained his experience and his difficulties. At that time, Venerable Ananda understood. He did not practice dependent origination. So, because of this reason, Venerable Ananda explained to practice dependent origination. While explaining, he directly taught him one sutta called Kichana Gota Sutta. The Kichana Gota Sutta explained dependent origination, forward order as well as reversed order, both. Ketika itu dia teringat pada Yang Mulia Ananda, karena Ananda itu adalah Yang Mulia Ananda adalah sahabat pada saat dia masih kecil. Oleh karena itu, dan dia juga tahu bahwa Yang Mulia Ananda banyak belajar, banyak mendengar langsung kata-kata Sang Buddha, sehingga dia mencoba untuk mendatangi Yang Mulia Ananda. Dia memutuskan untuk meninggalkan Taman Isipatana dan menuju kota Kosambi, menuju Gosita Arama, di mana di Gosita Arama tersebut berdiam Ananda. Lantas setelah dia mendatangi Ananda, dia menjelaskan pengalamannya, dia menjelaskan kesulitan yang dihadapinya. Lantas pada saat itu Yang Mulia Ananda paham bahwa ini disebabkan karena Channa ini dia tidak mempraktikkan paticca samuppada. Lantas Yang Mulia Ananda menyuruh Yang Mulia Chanda ini untuk berlatih atau untuk mempraktikkan paticca samuppada, dan beliau langsung mengajarkan sebuah sutta pada saat itu. Di dalam sutta ini dijelaskan tentang perenungan terhadap paticca samuppada, baik yang ke arah baik
yang searah, baik yang maju maupun yang mundur. Jadi naik lalu turun lagi dari rangkaian Paticca Samuppada itu. While listening the Venerable Ananda's Dhamma talk, he can thoroughly contemplate dependent origination, forward order, and as well as reverse order, both thoroughly. Forward order means avijja, vicca, sankhara, sankhara, vicca, vijnana, etc. Because of the arising of avijja, ignorance, sankhara formations arise. Because of the arising of sankhara formations, vijnana, consciousness arise, etc. Such type of order is forward order. Reverse order means because of the complete cessation of avijja, sankhara formations also cease completely without remainder. Because of the complete cessation of formations, vijnana consciousness also cease completely without remainder, etc. Such type of contemplation is called contemplating reverse order. He can contemplate both forward order and reverse order when listening to Dhamma talk. Why? He had enough parami. Because of this conceit, proud, he cannot attain any achievement. So, when listening Venerable Ananda's Dhamma talk, he can contemplate thoroughly this forward order and reverse order both by his direct knowledge. Jadi pada saat dia sedang mendengarkan pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Ananda kepada dia juga saat itu langsung merenungkan Paticca Samuppada baik secara maju maupun secara mundur. Yang dimasukkan dengan maju, merenungkan secara maju itu adalah awijja paccaya sankhara. Karena adanya awijja lantas muncullah sankhara. Kemudian karena adanya sankhara lantas muncullah vijnana dan sebagainya. Itulah yang dimasukkan dengan maju. Yang dimasukkan dengan mundur adalah karena berakhirnya awijja sehingga berakhir pula sankhara tanpa sisa. Karena berakhirnya sankhara sehingga berakhir pula vijnana tanpa sisa. Itulah yang dimasukkan merenungkan secara mundur terhadap Paticca Samuppada. Jadi dia pada saat itu bisa melakukan perenungan secara maju maupun secara mundur pada saat sedang mendengarkan Ananda membabarkan Dhamma. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa sambil mendengar sambil merenungkan? Karena dia memiliki parami yang cukup. Jadi hanya karena adanya keangkuhan pada dirinya saja yang membuatnya tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi dia melakukan perenungan secara, dia melihat Paticca Samuppada dengan pengetahuan langsungnya pada saat itu juga. Because of this reason, at the end of Venerable Ananda's discourse, he became Sotapanna. After becoming Sotapanna, he continued his meditation practice diligently. Then one day, he also became Arhat. The Buddha, before Parinibbana stage, he had already seen that if Chanda can suppress his pride, he can attain Arhatship. But as long as he cannot suppress his pride, he cannot attain any nobleship. Because of this reason, Buddha, to suppress his pride, the Buddha gave Brahmadanda. Buddha told Venerable Ananda to give Brahmadanda noble punishment to the Venerable Chanda. Jadi pada akhir dari pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh
Ananda kepada Yang Mulia Channa. Yang Mulia Channa pada saat itu juga langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna tersebut, Yang Mulia Channa tetap melanjutkan latihannya dengan tekun, dengan rajin, dan sampai suatu hari akhirnya beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi Sang Buddha sebelum mencapai parinibbana sudah melihat bahwa apabila Yang Mulia Channa ini dapat menekan keangkuhannya, maka dia sesungguhnya bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi karena beliau Yang Mulia Channa ini sebelumnya tidak bisa menekan keangkuhannya, sehingga dia tidak bisa mencapai tingkat arahat. Jadi dalam rangka untuk menekan keangkuhan dari Yang Mulia Channa ini, lantas Sang Buddha memberikan instruksi kepada Ananda untuk memberikan hukuman Brahmadanda kepada Yang Mulia Channa. Because of the rising of Vijja, ignorance, sankhara formations arise. Because of the rising of sankhara formations, vijnana consciousness arise. How do you think this? This is dependent origination for you at the present moment. In time of birth, linking my moment, this consciousness arises. This consciousness is called birth linking consciousness, Patisandhi Citta. Why this Patisandhi Citta arises? Because of the rising of sankhara formations. Because of the rising of sankhara formations, Patisandhi in this very life, Patisandhi Citta, birth linking consciousness rise. Please consider carefully. In this very light, first consciousness is this Patisandhi consciousness. That Patisandhi consciousness arises because of the formation sankhara. Then that sankhara can be in this very life or in previous life. This is very clear. So in previous life, you had accumulated these sankhara formations. There are two types of sankhara formations, wholesome sankhara formations and unwholesome sankhara formations. For human beings, which produce birth linking consciousness, Patisandhi Citta is wholesome sankhara formations. These wholesome sankhara formations were had accumulated based on Vijja ignorance. So I will explain later. Jadi karena munculnya awijja atau ketidaktahuan, lantas muncullah sankhara. Karena munculnya sankhara atau bentuk-bentuk batin, maka muncullah winyana atau kesadaran dan seterusnya. Apa yang kalian, menurut bagaimana pendapat kalian terhadap paticca samuppada ini? Jadi sebelum seseorang dilahirkan, jadi harus ada patisandhi citta dulu atau kesadaran penyambung, dan bisa munculnya patisandhi citta atau kesadaran penyambung ini karena adanya sankhara. Kemudian munculnya sankhara ini karena adanya ketidaktahuan. Jadi dalam hidup kita saat ini, kesadaran yang pertama kita adalah patisandhi citta atau kesadaran penyambung, dan adanya kesadaran penyambung ini karena adanya sankhara. Jadi ini sangat jelas, dan sankhara ini merupakan suatu bentuk-bentuk batin yang terjadi dalam kelahiran lampau.
Dan sangkara ini juga ada yang bersifat kusala dan ada juga yang bersifat akusala. Dan ketika kita terlahir sebagai manusia, itu karena adanya kita bisa terlahir sebagai manusia karena adanya hal-hal yang bersifat baik, yang bersifat kusala, dan itulah yang membuat patisandhicita, atau itulah yang menimbulkan patisandhicita kita sebagai manusia. Dan ya karena awija inilah lantas munculnya kelahiran ini. So in this case, for clearer understanding, I want to relate one story. A meditator, while discerning dependent origination, in her previous near-death moment, one karma sign appeared. What is that karma sign? At that time he was a gentleman, but he was very poor. With his wife and his son, three together, they went to a small pagoda. In that small pagoda, they clear some grasses on the platform of pagoda.